Hai guys, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang pemotongan pegawai tidak tetap dan pemotongan bukan pegawai. Jadi, definisi dari pegawai tidak tetap adalah pegawai termasuk tenaga kerja lepas yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Dasar pengenaan atau pemotongan. Dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap adalah sebagai berikut. Dalam hal penghasilan tidak dibayar secara bulanan dengan jumlah sampai dengan Rp2.500.000 sebesar 1. Penghasilan bruto sehari dalam hal penghasilan diterima atau diperoleh harian, atau 2. Rata-rata penghasilan bruto sehari dalam hal penghasilan diterima atau diperoleh selain harian. Dalam hal penghasilan tidak dibayar secara bulanan dengan jumlah lebih dari Rp2.500.000 sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto. Dalam hal penghasilan bruto dibayar secara bulanan sebesar jumlah penghasilan bruto. Perubahan skema perhitungan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Terdapat perubahan skema perhitungan PPh pasal 21 bagi pegawai tidak tetap dengan rincian sebagai berikut. Berikut adalah perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai tidak tetap yang menerima atau memperoleh upah harian kurang dari 2,5 juta per hari. Catatan yang pertama, PTP memotong PPh pasal 21 Tuan K dan membuat 20 bukti pemotongan PPh pasal 21 untuk Tuan K. Yang kedua, PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh PTP merupakan kredit pajak dalam surat pemberitahuan SPT tahunan PPh tahun pajak 2024 Tuan K. Berikut adalah perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai tidak tetap yang menerima atau memperoleh upah borongan dengan jumlah penghasilan bruto kurang dari 2,5 juta rupiah per hari. Adapun catatannya yaitu PTO tidak memotong PPh pasal 21 Tuan L, tetapi tetap wajib membuat 10 bukti pemotongan PPh pasal 21 untuk Tuan L sepanjang sistem informasi perpajakan belum mengakomodasi pembuatan 1 bukti pemotongan PPh pasal 21 gabungan untuk beberapa hari. Dan juga atas bukti pemotongan PPh pasal 21 tersebut, Tuan L wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PTO tersebut dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2024. Berikut adalah perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai tidak tetap yang menerima atau memperoleh upah satuan dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari 2,5 juta per hari. Catatan 1. PTA memotong PPh pasal 21 Tuan Z dan membuat 5 bukti pemotongan PPh pasal 21 untuk Tuan Z sepanjang sistem informasi perpajakan belum mengakomodasi pembuatan 1 bukti pemotongan PPh pasal 21 gabungan untuk beberapa hari. 2. PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh PTA sebesar Rp375.000 merupakan kredit pajak dalam surat pemberitahuan tahunan tahun pajak 2024 Tuan Z. Berikut adalah perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai tidak tetap yang menerima atau memperoleh upah borongan dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari 2,5 juta per hari. Catatannya yang pertama, PTA memotong PPh pasal 21 Tuan Z dan membuat 5 bukti pemotongan PPh pasal 21 untuk Tuan Z sepanjang sistem informasi perpajakan belum mengakomodasi pembuatan 1 bukti pemotongan PPh pasal 21 gabungan untuk beberapa hari. Yang kedua, PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh PTA sebesar Rp375.000 merupakan kredit pajak dalam surat pemberitahuan tahunan
tahun pajak 2024 Tuan Z. Berikut adalah perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai tidak tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang diterima atau diperoleh secara bulanan. PTM membuat bukti pemotongan PPh pasal 21 untuk Tuan N setiap bulan, termasuk di bulan-bulan saat PPh pasal 21 nihil. Yang kedua, Tuan N wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh PTM dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2024. Yang ketiga, PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh PTM merupakan kredit pajak dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2024. Jadi, definisi dari bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan atas pekerjaan bebas atau jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Perubahan skema perhitungan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, terdapat perbedaan perhitungan pajak penghasilan atau PPh pasal 21 untuk bukan pegawai. Jika sebelumnya bukan pegawai terbagi menjadi berkesinambungan dan tidak berkesinambungan, serta perhitungan bruto diakumulasi dari perhitungan bulan-bulan sebelumnya. Namun, di dalam ketentuan terbaru, pemotongan dilakukan dengan rumus tunggal dan tidak akumulatif. Bisa dilihat, beginilah tarif bukan pegawai dalam ketentuan lama, dan ini adalah tarif bukan pegawai dalam ketentuan baru, yaitu tarif pasal 17 dikali 50% dikali penghasilan bruto, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Berikut adalah contoh perhitungan PPh pasal 21 atas jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Catatannya, yang pertama, PTF memotong PPh pasal 21 Tuan U sebesar Rp24 juta dan membuat bukti pemotongan PPh pasal 21 untuk Tuan U. Yang kedua, Tuan U wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh PTF dalam surat pemberitahuan SPT tahunan PPh tahun pajak 2024. Yang ketiga, PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh PTF merupakan kredit pajak dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2024 Tuan U. Berikut adalah perhitungan PPh pasal 21 atas jasa dokter yang melakukan praktek di rumah sakit atau di klinik. Catatan. Yang pertama, Rumah Sakit ABC membuat bukti pemotongan PPh pasal 21 untuk Tuan R setiap bulan. Yang kedua, Tuan R wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Rumah Sakit ABC dalam surat pemberitahuan SPT tahunan PPh tahun pajak 2024. Yang ketiga, PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh Rumah Sakit ABC merupakan kredit pajak dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2024 Tuan R. Berikut adalah perhitungan PPh pasal 21 atas imbalan jasa. Adapun catatannya yaitu PTG memotong PPh pasal 21 Tuan T sebesar Rp175.000 dan membuat bukti pemotongan PPh pasal 21 untuk Tuan T. Tuan T wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PTG dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2024 dan PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh PTG merupakan kredit pajak dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2024 Tuan T. Berikut adalah perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima bukan pegawai sehubungan dengan pemberian jasa, yang dalam pemberian jasanya memperkerjakan orang lain sebagai pegawainya dan atau melakukan penyerahan material atau bahan. Catatan 1. PT E memotong PPh pasal 21 Tuan V sebesar Rp112.500 dan membuat bukti pemotongan PPh pasal 21 untuk Tuan V. 2.
Tuan V wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PTE dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2024. 3. PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh PTE sebesar Rp112.500 merupakan kredit pajak dalam SPT tahunan PPT tahun pajak 2024 Tuan V. Thanks for watching guys.